Infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Kurniasi dari kelas 11 MIPA 6, dan rekan saya Dinda Arini Rotua Situmorang, Uswatun Hasanah, Regita Apriliasa, Ainun Nur Hayati, Mutia Margareta, Dede Kevin, Andi Purnama, Wahyu Hidayat. Infrastruktur adalah jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupannya. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas berupa fisik maupun non-fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun individu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan juga ekonomi. Unsur-unsur infrastruktur. Ada 5 macam infrastruktur politik di Indonesia. Macam infrastruktur politik yang pertama adalah partai politik atau political party. Partai politik merupakan contoh infrastruktur politik berupa organisasi yang mempunyai setidaknya 5 fungsi dasar sebagai partai yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Partai politik ini berperan sebagai institusi yang berhubungan erat dengan masyarakat dalam rangka mengendalikan kekuasaannya. Hubungan yang terjadi antara partai politik dan masyarakat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkan partai politik itu sendiri. Jika kelahiran partai politik dipandang sebagai penegasan terhadap kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat kebebasan akan selalu diangkat sebagai topik utama ketika seseorang berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan. Ada banyak contoh peranan partai politik di masyarakat yang bisa menunjukkan pentingnya partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kelompok kepentingan atau interest group adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin mendapatkan jabatan publik. Kelompok kepentingan atau interest group biasanya tergantung terhadap sistem kepartaian yang terdapat dalam suatu negara. Menurut Gabriel Allman, kelompok kepentingan dapat dibagi menjadi 4 jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomik, yaitu kelompok yang terbentuk dari unsur-unsur masyarakat secara spontan. Yang kedua, kelompok non-asosiasional, yaitu kelompok yang terbentuk dari unsur-unsur keluarga dan keturunan atau etnik. Yang ketiga, kelompok institusional, yaitu kelompok yang memiliki sifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial. Yang keempat, kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus. Latar belakang perlunya kelompok kepentingan adalah karena setiap individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam suatu negara. Di negara berkembang, pada umumnya dan khususnya di Indonesia, masyarakat yang terhubung dalam kelompok kepentingan biasanya sensitif terhadap isu politik dalam lingkup kelompok politik yang sempit. Namun, pasca Orde Baru tahun 1998 yang disebut dengan era reformasi, masyarakat berperan aktif dalam menumbuhkan sanggar partisipasi politik, yaitu demokratisasi. Setelah selama 32 tahun dikekang dengan berbagai instrumen politik dan peraturan perundang-undangan, berkembangnya sistem politik di Indonesia ini tidak lepas dari peran kelompok kepentingan yang selama Orde Baru berkuasa berseberangan, terutama dalam kalangan akademis, politikus, lembaga swadaya, dan pengusaha, dan lain sebagainya. Kelompok penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga pemasyarakatan sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksa kehendak pada pihak penguasa. Peranan kelompok ini yaitu melontarkan kritikan kepada para pelaku politik lain dengan tujuan membuat perpolitikan maju. Contoh peranan ini yaitu lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan kehidupan, organisasi pembela hukum dan HAM. Media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Media komunikasi seperti surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya
dapat memerankan peran penting terhadap penyampaian informasi serta pembentukan atau mengubah pendapat umum dan sikap politik publik. Tokoh politik memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika politik yang telah berlangsung maupun sedang berlangsung. Pendapatan-pendapatan yang dikeluarkan oleh tokoh politik maupun menggiring pemikiran masyarakat luas sesuai yang ia kemukakan. Dengan demikian, tokoh politik dinobatkan sebagai aktor dalam membentuk opini publik oleh media massa. Media komunikasi, media of political communication, komunikasi politik atau media of political communication adalah salah satu macam infrastruktur politik yang sangat dekat dengan masyarakat. Komunikasi politik ini menggunakan alat perantara dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Media komunikasi politik ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia politik Indonesia. Begitu banyak masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh media politik ini. Oleh karena itu, media politik sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk membentuk asumsi masyarakat. Bahkan komunikasi politik melalui berbagai media bisa menjadi alat untuk mengubah pendapat umum dan sikap politik masyarakat. Media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, bahkan dari pemerintah kepada masyarakat ataupun baiknya media komunikasi seperti surat kabar, telepon, radio, televisi, dan sebagaimana dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi serta pembentukan untuk mengubah pendapat umum dan sikap politik publik. Contoh infrastruktur politik. Infrastruktur politik memiliki beberapa contoh, yaitu satu, partai politik. Partai politik merupakan salah satu contoh infrastruktur politik yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Partai politik terdiri dari sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. 2. Lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah organisasi yang anggotanya berasal dari masyarakat dan dengan sukarela atau bukan hasil paksaan untuk melakukan kegiatan tertentu demi tujuan kemanusiaan. 3. Organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atau bukan hasil paksaan. Pengertian suprastruktur. Infrastruktur dan suprastruktur adalah konsep digunakan oleh Marx dengan maksimal untuk membedakan dasar-dasar perubahan tatanan sosial yang penting. Suprastruktur politik merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk atas amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suatu struktur pemerintahan dan berpolitik terdiri dari lembaga negara beserta hubungan dan kekuasaannya satu sama lain. Tujuan suprastruktur. Maksud tujuan suprastruktur yaitu himpunan yang membentuk suatu kedaulatan atau keseluruhan yang utuh. Sebuah negara mempunyai beberapa tujuan dan berikut adalah beberapa tujuan dari suprastruktur politik. 1. Untuk pembagian kekuasaan. Ini berguna supaya bisa terhindar dari penyalahguna wewenang dan untuk yang menghindari kemunculan pemimpin diktator. 2. Untuk organisasi negara. Organisasi tidak sekedar ada di Karang Taruna, namun dengan kehadiran organisasi negara maka bisa mempermudah pejabat atau rakyat. 3. Menyalurkan aspirasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Aspirasi rakyat juga termasuk tujuan dari suprastruktur ketika berpolitik. Contoh suprastruktur politik di Indonesia terbagi menjadi beberapa lembaga negara sesuai dengan teori Montesquieu,
yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. 1. Lembaga konstitutif MPR. MPR adalah lembaga tertinggi di negara di mana lembaga eksekutif dan yudikatif di bawah kekuasaannya. 2. DPR. DPR merupakan lembaga legislatif di mana tugas dan wewenang DPR diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang DPR yang paling utama adalah membuat undang-undang. 3. Presiden dan Wakil Presiden termasuk lembaga eksekutif, lembaga yang menjalankan pemerintah atau menjalankan semua program pembangunan. 4. DPD. DPD lembaga baru yang termasuk legislatif. DPD dan DPR menjadi anggota MPR yang kedudukannya sejajar. Nama saya Ilham Saputra, kelas 11 MIPA 6. Mahkamah Agung lembaga tertinggi di bidang hukum secara kekuasaan, termasuk pada lembaga yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi jalannya undang-undang, berhak melakukan sanksi atas pelanggarannya. Mahkamah Konstitusi MK adalah satu lembaga yudikatif atau lembaga bidang kehakiman, berbeda sedikit dengan MA. MK berfungsi dalam pengungsian UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik. Komisi yudisial atau komisi yudisial dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugasnya tidak spesifik dalam UUD 1945 hasil amandemen BPK menjadi sebuah lembaga independen